Halo teman-teman, hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang agak beda, tapi penting banget. Kita mau cari tahu 10 kota terburuk di dunia untuk ditinggali. Beneran loh. Kota-kota yang mungkin nggak pernah kepikiran buat dikunjungin, atau bahkan nggak tahu kalau kota itu ada. Tapi sebelum mulai, jangan lupa like video ini buat dukung channel kita, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru. Dulu Damaskus itu kota yang indah dan bersejarah. Ramai, pasarnya hidup, budayanya keren, dan masjidnya megah. Sayangnya, semua itu tinggal kenangan. Perang di Suriah bikin Damaskus hancur. Bangunan runtuh, jalanan sepi, dan orang-orang hidup dalam ketakutan. Bayangin, hidup nggak tahu besok rumahmu masih ada atau nggak. Harus ngungsi karena bom dan tembakan. Itulah kenyataan pahit yang dialami penduduk Damaskus. Sedih banget lihat kota bersejarah jadi kayak gini. Nah, Lagos, kota terbesar di Nigeria, ramai dan energik, budayanya juga kaya. Tapi di balik itu semua, ada kenyataan yang keras. Penduduknya kebanyakan banget. Jutaan orang rebutan tempat tinggal, kerjaan, dan kebutuhan dasar. Macetnya parah, terus banyak pemukiman kumuh tanpa fasilitas. Nggak ada sanitasi yang layak, sampah numpuk, susah air bersih, bikin Lagos rawan penyakit. Belum lagi kriminalitas di mana-mana. Perampokan, penculikan, dan kekerasan jadi ancaman setiap hari. Pernah bayangin tinggal di kota yang setiap saat bisa ada bom atau tembak-tembakan? Itulah kehidupan di Tripoli, ibu kota Libya. Setelah Muammar Gaddafi jatuh, Libya jadi kacau banget. Banyak kelompok bersenjata, teroris, dan pemerintah yang berebut kekuasaan. Tripoli jadi medan perang. Rumah sakit dan sekolah kena bom. Orang-orang hidup dalam ketakutan. Nggak aman sama sekali. Hidup di Tripoli itu berjuang untuk bertahan hidup setiap hari. Bab 4, Karachi, Pakistan, kota metropolitan yang mencekam. Karachi, kota terbesar di Pakistan, pusat budaya dan ekonomi. Tapi, sayangnya, kota ini punya masalah serius. Kekerasan menghantui jalanan Karachi, serangan teroris, penculikan, pembunuhan, dan kejahatan lainnya jadi hal biasa. Kemiskinan dan kesenjangan sosial parah banget. Banyak pemukiman kumuh tanpa sanitasi, pendidikan, atau layanan kesehatan. Infrastruktur kotanya juga buruk. Jalanan rusak sih, transportasi umum gak efisien, dan sering mati lampu. Tinggal di Karachi butuh keberanian dan ketahanan yang luar biasa. Bab 5, Port-au-Prince, Haiti, luka yang mendalam. Gempa bumi yang menghancurkan Haiti tahun 2010 masih membekas di ingatan kita. Port-au-Prince, ibu kotanya, jadi pusat bencana. Lebih dari 10 tahun kemudian, kota ini masih berjuang untuk pulih. Kemiskinan di mana-mana. Banyak pemukiman kumuh tanpa fasilitas, tempat tinggal orang-orang yang kehilangan segalanya. Infrastruktur dasar sangat kurang. Susah air bersih, sanitasi buruk, dan layanan kesehatan terbatas. Penyakit gampang menyebar. Kekerasan juga jadi masalah serius. Banyak geng yang menguasai wilayah dan meneror penduduk. Bab 6, Dhaka, Bangladesh, lautan manusia. Bayangin kota yang setiap jengkalnya penuh orang. Itulah Dhaka, ibu kota Bangladesh, salah satu kota terpadat di dunia. Penduduknya kebanyakan banget. Kurang rumah, kerjaan, sekolah, dan rumah sakit. Kemiskinan di mana-mana. Kotanya nggak muat lagi. Jalanan kacau, macet parah, dan polusi udara tinggi. Kebersihannya memprihatinkan. Sampah numpuk di jalan, nggak ada sanitasi di banyak tempat, dan penyakit gampang nyebar. Hidup di Dhaka itu butuh kesabaran dan kesehatan ekstra. Bab 7, Harare, Zimbabwe, runtuhnya ekonomi dan sosial. Harare, ibu kota Zimbabwe, dulu termasuk kota terindah di Afrika. Sayangnya, krisis ekonomi yang berkepanjangan bikin kota ini hancur. Pengangguran tinggi, harga barang naik terus, uangnya nggak berharga. Penduduknya kekurangan segalanya, makanan, obat, bensin. Infrastruktur kotanya rusak parah. Layanan dasar kayak air, listrik, dan pengangkutan sampah nggak beres. Rumah sakit dan sekolah rusak. Kriminalitas meningkat. Perampokan, pencurian, dan kekerasan di vice-versa. Hidup dia di Tuan Jolsing bertanggung. Kinshasa, ibu kota Republik Demokratik Kongo, kota yang penuh kontras. Di satu sisi, ada keindahan sungai Kongo, budaya yang semarak, dan keceriaan penduduknya. Di sisi lain, ada kemiskinan, kekerasan, dan korupsi. Kinshasa termasuk kota termiskin di dunia. Kebanyakan penduduknya tinggal di pemukiman kumuh, tanpa sanitasi, pendidikan, atau layanan kesehatan.
Perang saudara yang dulu terjadi meninggalkan luka mendalam. Kekerasan merajalela, banyak kelompok bersenjata yang meneror penduduk. Korupsi di mana-mana, bikin kota ini susah maju, dan penduduknya makin miskin. Caracas, ibu kota Venezuela, dulu simbol kemakmuran dan modernitas di Amerika Latin. Tapi, beberapa tahun terakhir, kota ini jadi mimpi buruk. Krisis ekonomi dan politik bikin Caracas hancur. Harga barang naik gila-gilaan, bikin banyak orang jadi miskin. Susah cari makanan, obat, dan kebutuhan dasar. Orang-orang antre panjang di supermarket, tapi seringkali nggak dapat apa-apa. Kekerasan meningkat. Perampokan, penculikan, dan pembunuhan sering terjadi. Orang-orang hidup dalam ketakutan. Baghdad, ibu kota Irak, dulu pusat peradaban, budaya dan ilmu pengetahuan. Tapi, perang dan ketidakstabilan politik bikin kota ini hancur dan penuh penderitaan. Invasi Amerika tahun 2003 bikin Irak terus-terusan dilanda kekerasan. Serangan teroris, bom dan tembak-tembakan jadi hal biasa. Infrastruktur kotanya rusak parah. Kurang rumah sakit, sekolah, listrik dan air bersih. Penduduknya hidup susah. Ketakutan dan ketidakpastian menghantui kehidupan di Baghdad. Orang-orang hidup dalam bayang-bayang kekerasan. Nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Gimana, teman-teman? Setelah lihat daftar ini, sedih banget ya. Kota-kota yang dulunya ramai dan penuh harapan, sekarang banyak masalah. Tapi penting diingat, di balik statistik ini, ada orang-orang yang berjuang untuk hidup lebih baik. Tulis di kolom komentar kalau kalian tahu kota lain yang seharusnya masuk daftar ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel kita untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa!